Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, PT Sultra, menolak banding Guru M dalam kasus pencabulan murid di Kota Kendari. PT Sultra dalam sidang putusan yang dibacakan Selasa, tanggal 6 Januari tahun 2026, menguatkan vonis 5 tahun penjara terhadap tenaga pendidik salah satu sekolah dasar negeri, SDN, tersebut. Putusan banding dibacakan dalam sidang di Gedung Pengadilan Tinggi Sultra, Jalan di Panjaitan, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, Provinsi Sultra. Hakim Pengadilan Negeri, PN, Kendari, Senin, tanggal 1 Desember tahun 2025, menyatakan Guru M bersalah dan menjatuhkan vonis 5 tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 6 tahun penjara. Selain itu, Guru M dijatuhi denda 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan kurungan dan dibebankan membayar biaya perkara. Berdasarkan pantauan tribunNewsUltra.com, puluhan guru yang menjadi simpatisan tersangka datang memberikan dukungan moral di gedung PT Sultra. Sebagian besar mengenakan seragam batik putih Korpri PGRI, sementara lainnya memakai kaos hitam seragam bergambar wajah Guru M dengan tagar tanda pagar lawan +6208. Suasana haru pecah sesaat setelah hakim membacakan putusan banding tersebut. Sejumlah guru didominasi ibu-ibu, tak kuasa menahan air mata setelah mengetahui upaya hukum rekan sejawat mereka ditolak oleh pengadilan. Pembacaan putusan ini dipimpin Ketua Majelis Hakim, I. Ketut Suwarta, didampingi 2 hakim anggota, Muhammad Sirat dan Dasriwati. Menariknya, pengambilan keputusan ini diwarnai dengan perbedaan pendapat atau dissenting opinion satu hakim. Dalam proses persidangan, Ketut sebenarnya menerima poin-poin gugatan pemohon. Namun, 2 hakim anggota lainnya menyatakan menolak. Berdasarkan suara mayoritas, PT Sultra akhirnya memutuskan untuk menolak permohonan banding Guru M. Salah satu perwakilan guru, Hendri Kurniawan, menyatakan kekecewaannya terhadap putusan tersebut. Ia menilai putusan hakim belum memberikan rasa keadilan terhadap Guru M. Hingga saat ini kami menilai putusan ini tidak memberikan rasa adil kepada rekan kami. Kami merasa ada kriminalisasi di sini, katanya. Perjuangan tidak berhenti di sini, kami akan segera melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, jelasnya menambahkan. Sosok Guru M sebelumnya dilaporkan orang tua murid ke Kepolisian Resort Kota atau Polresta Kendari atas dugaan kasus pencabulan terhadap muridnya, awal Januari tahun 2025 lalu. Polisi pun menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan. Ayah korban, SS, mengatakan, laporan pelecehan tersebut berawal dari cerita sang anak kepada dirinya. Anak SD tersebut mengaku disayang sama gurunya dan sering dikasih uang. Jadi ini anak sempat cerita kalau gurunya dia sayang, sering kasih uang, katanya. Curiga dengan hal itu, SS mendalami keterangan sang anak yang mengaku pemberian uang hanya dilakukan kepada dirinya. Berbilang hari, sang anak kembali cerita jika dirinya sering dipegang-pegang dan dipeluk. Bahkan, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, dia mengaku dikurung dalam ruangan dan sempat dicium serta kembali dipegang-pegang oleh sang guru. Terus kita datang ke sekolah untuk mempertanyakan kepada sekolah, ujarnya. Hanya saja pada saat guru tersebut datang, SS pun tidak tahan terhadap gaya oknum guru seolah tak bersalah. Sehingga ia terpancing emosi dan sempat terjadi keributan. Detik-detik keributan itu pun sempat terekam dalam video viral yang beredar luas di media sosial, medsos. Setelah SS melaporkan pencabulan, Guru M balik melaporkan SS bersama rekannya atas kasus penganiayaan. M juga membantah melecehkan muridnya. Kejadian dituduhkan saya rasa hal tidak wajar. Bagi saya hal ini dibuat-buat, karena saya memang dekat dengan anak-anak, kata M, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Saya ini pembina olahraga di sekolah, banyak bergaul dengan siswa-siswa, jelasnya menambahkan. Dia pun membeberkan kronologi kejadian yang diceritakan murid pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Sehari sebelumnya, kata M, dia menerima informasi dari orang tua murid tersebut yang tidak masuk sekolah karena sakit. Namun, pada hari Rabu, murid perempuan ini masuk sekolah. Saya tanya katanya kamu sakit. Ibumu kamu sakit. Kenapa kamu tiba? Baru dia bilang, murid, Pak Guru saya sudah sehat. Dia dorong tangannya di meja, saya pegang kamu masih sakit ini, jelasnya. Pas saya bilang seperti itu bunyi bel apel,
Saya bilang anak-anak keluar mie apel, kau, siswa diduga korban, jangan keluar apel duduk di depan pintu saja. Saya pegang jidatnya, maksudnya supaya saya tahu bahwa anak ini sakit, ujar M menambahkan. Dalam perjalanannya, polisi melimpahkan kasus pencabulan guru M, begitupun kasus penganiayaan dengan terlapor SS ke kejaksaan. PN Kendari kemudian memvonis SS dan seorang kerabatnya dengan 4 bulan percobaan, tanggal 11 Juli tahun 2025. Dalam kasus pencabulan murid, Majelis Hakim PN pun menyatakan guru M bersalah dalam sidang putusan, Senin, tanggal 1 Desember tahun 2025. PN Kendari menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah kepada terdakwa. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 3 bulan kurungan, kata Ketua Majelis Hakim PN, Waode Sania. Dalam keterangan PN Kendari disebutkan, Majelis Hakim meyakini guru M melakukan serangkaian tindakan tidak patut, pencabulan, terhadap muridnya, anak perempuan berusia 9 tahun berinisial A. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menguraikan bahwa perbuatan M bukanlah perbuatan spontan, melainkan serangkaian tindakan yang mengandung unsur kesusilaan dan dilakukan berulang-ulang sejak Agustus tahun 2024 hingga Januari tahun 2025. Perbuatan itu dilakukan Mansur ketika A dalam keadaan sendirian atau berada dalam posisi tidak berdaya di dalam ruang kelasnya. Dalam persidangan, A memberikan keterangan yang konsisten mengenai apa yang dialaminya. A menyampaikan bahwa M beberapa kali mendekati dirinya, duduk di sampingnya, melakukan tindakan susila, merangkul bahu dan pinggangnya, serta melakukan kontak fisik lain yang membuatnya takut dan tidak nyaman. A juga menyebut M beberapa kali melakukan perbuatan susila yang jelas bukan tindakan layak seorang pendidik. Tidak hanya A, seorang saksi anak lainnya yang disamarkan sebagai F juga menyampaikan bahwa ia pernah mengalami perlakuan tidak wajar dari M pada tahun 2022. F mengaku pernah dirangkul tanpa alasan jelas dan diberikan uang jajan beberapa kali oleh M, meski F selalu menolak dan merasa risih. Kesaksian Ibu A, inisial Nien, juga memperkuat rangkaian fakta yang terungkap. Nien menjelaskan bahwa sejak Agustus tahun 2024 anaknya sudah mengeluhkan perlakuan Mansur. Puncaknya tanggal 8 Januari tahun 2025, ketika A mengirim pesan suara darurat melalui jam tangan pintarnya, sambil menangis meminta bantuan. Isi pesan suara mengandung ungkapan ketakutan akibat tindakan M yang berupaya melakukan perbuatan cabul setelah menahan A di dalam kelas dan mengusir 2 temannya yang hendak menemani. Dalam pemeriksaan psikologis oleh psikolog Astri Yunita MPSI, korban A dinyatakan mengalami gangguan stres akut, acute stress disorder. Hasil itu menunjukkan adanya perubahan aspek emosi, perilaku, dan fisik setelah rangkaian peristiwa traumatis yang dialaminya. Korban A pun membutuhkan pendampingan jangka panjang berupa terapi bermain dan terapi seni. Di sisi lain, guru M dalam pembelaannya menolak seluruh keterangan A dan F serta menyebut bahwa ia hanya memegang dahi karena mendapatkan laporan bahwa anak tersebut sedang sakit. Namun pembelaan ini dianggap majelis tidak sesuai dengan rangkaian peristiwa yang konsisten disampaikan para saksi. Begitupun bukti elektronik berupa voice note, serta pola perbuatan yang terjadi dalam jangka waktu panjang. Majelis Hakim menyatakan bahwa guru M telah menyalahgunakan posisi sebagai guru, memperdaya situasi untuk melakukan tindakan yang telah disensor demi melindungi identitas dan martabat anak. Perbuatan itu tidak hanya melanggar batas profesional pendidik, tetapi juga menempatkan A dalam kondisi rentan secara psikologis. Tindakan yang dilakukan guru M dinilai memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur Undang-Undang UU Perlindungan Anak. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, keterangan saksi, saksi anak, alat bukti elektronik, hasil psikologis, serta sikap guru M selama persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana 5 tahun penjara. Mudah-mudahan melalui masa langkah kasasi, mudah-mudahan mungkin Allah akan memberikan jalan terbaik. Jadi kita berdoa, tapi kalau saya pribadi, pengurus PGRI Kota harus disterilkan dulu. Perjuangan kita ke depan banyak sekali. Jangan sampai ada masalah-masalah kita. Nanti kelas D2. Belum kan saya PGRI, nanti kelas D2. Tidak ada.
silakan. Nah, ini kalau kita lihat ada berita waktu aksi pertama kan ada berita, tiba-tiba ada berita kayak pengancaman. Ada kan berita waktu itu? Ada. Tiba-tiba batal aksi. Kedua kita mau aksi damai di sini keluar perintah untuk kepala sekolah dan memastikan guru-gurunya berada di sekolahnya. Ada berita, ada surat itu, ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.